Pada beberapa video yang lalu kita pernah menyinggung bahwa negara kita Indonesia secara geografis terletak di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api. Cincin api adalah sekelompok wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah ini disebut dengan cincin api karena daerah ini membentuk lingkaran atau cincin besar yang melingkari Samudra Pasifik. Daerah ini memiliki banyak aktivitas seismik dan vulkanik karena letaknya yang berada di pertemuan lempeng tektonik yang saling bergerak di sepanjang cincin ini. Lempeng bumi bertemu bergerak dan saling bertabrakan. Efek negatifnya adalah ketika lempeng-lempeng ini berinteraksi mereka dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan bahkan tsunami. Meski demikian, lempeng-lempeng ini adalah latar belakang terbentuknya berbagai benua dan samudra seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan definisinya, lempeng tektonik memiliki 7 lempeng besar utama. Menariknya, wilayah Indonesia sendiri merupakan tempat bertemunya 4 lempeng tektonik, di mana 3 lempeng diantaranya merupakan lempeng utama. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya jika kita tahu dulu apa itu lempeng tektonik. Jika bicara tentang lempeng tektonik, maka tak bisa dilepaskan dari teori tektonika lempeng atau terbentuknya bumi, yang mana bumi terbentuk karena adanya pergerakan di bawah permukaan bumi. Menurut teori tersebut, bumi mempunyai lapisan luar yang kaku yang disebut dengan litosfer yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi yang isinya kaku dan padat, yang biasanya mempunyai ketebalan sekitar 100 km. Di bawah lapisan litosfer terdapat astenosfer yang berbentuk padat, tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam. Skala waktu geologis yang sangat lama karena kekentalan dan kekuatan geser, atau shear strength yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astenosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi. Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Di bumi terdapat 7 lempeng utama, dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Karena konveksi astenosfer dan litosfer, lempeng-lempeng tersebut bergerak relatif satu sama lain, dengan kecepatan yang berbeda. Dari Februari 15 cm per tahun, interaksi lempeng tektonik ini bertanggung jawab atas berbagai formasi geologi, seperti pegunungan Himalaya di Asia, celah Afrika Timur dan sesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Teori tektonika lempeng sendiri dikembangkan dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Teori tektonika lempeng merupakan pembaruan modern terhadap pergeseran benua, sebuah gagasan yang pertama kali diajukan oleh ilmuwan Alfred Wegener pada tahun 1912, yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi telah melayang melintasi planet seiring berjalannya waktu. Teori ini mulai diterima oleh para ahli geosains setelah penyebaran dasar laut divalidasi pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an. Lempeng tektonik dipakai untuk menjelaskan pergeseran benua, fenomena yang terjadi saat benua masih menjadi satu kesatuan, yang disebut benua super besar, atau superkontinen, atau dinamakan dengan sebutan Pangea. Hingga tak lama setelah itu benua yang muncul terbagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian benua yang terbagi ini dinamakan Gondwana dan Laurasia. Munculnya beberapa benua ini ditandai dengan pergerakan dan diibaratkan seperti bongkahan es yang mengapung dan bergerak di lautan. Karena inilah teori lempeng tektonik juga disebut dengan teori pengapungan kontinen. Berdasarkan dari penjelasan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut.
Secara langsung adanya proses pergerakan ini, membuat pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Secara geologis Indonesia sendiri dikelilingi dengan 4 lempeng tektonik. Lalu lempeng tektonik apa saja yang mengelilingi Indonesia? Dikutip dari Gramedia.com, inilah 4 lempeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Lempeng Indo-Australia, lempeng Indo-Australia ini memiliki luas kurang lebih 58,9 juta km. Kemudian lempeng Indo-Australia terbentuk dari penyatuan lempeng antara lempeng Australia dan lempeng India pada jutaan tahun yang lalu. Pada beberapa tahun yang lalu atau ketika lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia saling bertubrukan, maka terjadilah pembentukan pegunungan Himalaya. Selain itu, beberapa peneliti yang sudah meriset tentang lempeng Indo-Australia meyakini bahwa lempeng India dan juga lempeng Australia merupakan 2 lempeng yang saling terpisah. Dalam beberapa jutaan tahun yang lalu di negara Indonesia, lempeng Indo-Australia ini berada pada wilayah bagian timur, seperti Pulau Papua dan juga Pulau Nusa Tenggara Timur, yang kemudian saling berhubungan dengan lempeng Eurasia di sebelah barat dan di sebelah utara. Terdapat lempeng Pasifik, lempeng Eurasia. Lempeng di Indonesia selanjutnya adalah lempeng Eurasia. Lempeng yang satu ini diperkirakan memiliki luas kurang lebih 67,8 juta km. Dikarenakan lempeng ini cukup luas, maka lempeng yang satu ini termasuk ke dalam lempeng ketiga terbesar di dunia. Bahkan hampir semua wilayah di benua Eropa dan Asia berada di dalam lempeng yang satu ini. Selain itu, sudah banyak skema geologi yang terjadi pada lempeng Eurasia, bahkan beberapa skema geologi yang terjadi cukup besar. Salah satunya adalah pada pembentukan pegunungan Himalaya dan juga pembentukan Danau Laut Kaspia. Danau tersebut menjadi danau terbesar yang ada di dunia. Sampai saat ini lempeng Eurasia bisa dibilang sebagai lempeng paling aktif secara geologis.